Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Absari Kusuma Madani dengan nomor induk mahasiswa 20101105037. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan berdemonstrasi anatomi sistem reproduksi dengan mata kuliah dasar asuhan kebidanan KB dan kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah genitalia eksterna, di mana genitalia eksterna ini merupakan bagian luar dari organ reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah mons pubis. Nah, mons pubis ini adalah bagian yang agak menonjol dan dia menutupi tulang kemaluan, di mana saat dewasa itu mons pubis akan ditumbuhi oleh rambut-rambut kemaluan. Kemudian selanjutnya ada labia mayora atau labia mayor. Labia mayor ini adalah bibir besar kemaluan pada wanita. Nah, pada labia mayor ini, dia berbentuk lonjong ke bawah dan dia akan bertemu membentuk vestibulum. Nah, dia ini tersusun atas jaringan lemak, kelenjar keringat, dan juga saat dewasa dia akan sedikit ditumbuhi oleh rambut-rambut yang ada di mons pubis tadi. Nah, kemudian ada bagian labia minora atau labia minor. Nah, labia minor ini adalah bibir kecil kemaluan pada wanita. Nah, organ ini berbentuk lipatan yang terletak di dalam labia mayora. Labia minora ini tidak berambut, tersusun dari jaringan lemak, dan terdapat banyak pembuluh darah. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagian klitoris. Bagian klitoris ini adalah organ yang sangat erektil dan dia bersifat sangat sensitif karena di sini banyak ujung-ujung saraf dan juga di sini juga banyak pembuluh darah. Jadi dia bersifat erektil dan sangat sensitif apabila dia menerima suatu rangsangan. Kemudian ada bagian vestibulum. Vestibulum adalah rongga kemaluan yang dibatasi oleh labia minor kanan dan kiri. Dibatasi dengan klitoris di bagian atas dan dibatasi oleh pertemuan dua labia minor di bagian belakang bawahnya. Ini adalah vestibulum. Kemudian di sini juga ada yang dinamakan kelenjar Bartolini dan Skene. Kelenjar ini mengeluarkan cairan yang mirip lendir saat pemanasan hubungan untuk memudahkan dalam masuknya penis. Kemudian ada yang dinamakan himen. Nah, himen ini biasanya disebut oleh selaput darah. Himen adalah selaput membran tipis yang menutupi lubang vagina. Himen dapat dengan mudah robek sehingga biasanya ini untuk orang awam itu biasanya sebagai tolak ukur keperawanan wanita. Tapi sebenarnya itu tidak, karena keperawanan seorang wanita itu dilihat dari apakah dia sudah pernah melakukan hubungan seksual atau belum. Bukan karena robeknya selaput darah ini, karena selaput darah ini adalah hanya selaput atau membran tipis dan dia mudah robek. Hanya dengan beraktivitas, misalnya bersepeda, itu juga bisa merupakan suatu faktor yang bisa merobek selaput darah ini. Kemudian di sini ada yang sebenarnya dinamakan vagina itu adalah di sebelah sini. Di sini vagina itu nanti akan masuk di genitalia interna. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit. Vagina ini berfungsi sebagai jalan lahir, tempat dalam berhubungan seksual juga di sini, dan juga dia untuk mengeluarkan darah menstruasi di sini. Kemudian selanjutnya adalah genitalia interna. Genitalia interna ini adalah bagian dari genitalia dalam organ reproduksi wanita. Terdiri dari apa saja? Terdiri dari tadi vagina. Vagina ini sebagai jalan lahir, juga tempat dalam berhubungan seksual, dan juga sebagai saluran darah menstruasi ini keluar atau
bagian endometrium yang luruh akan dikeluarkan melalui vagina. Nah, kemudian pada bagian dalam ini ada yang namanya ovarium. Ovarium di sini adalah tempat untuk memproduksi sel-sel telur. Sini ada ovarium. Sini ovarium. Nah, kemudian sel-sel telur yang sudah matang, dia akan dikeluarkan dan ditangkap oleh rambut-rambut ini. Rambut-rambut ini dinamakan fimbria. Nah, kemudian setelah ditangkap oleh fimbria, dia akan masuk yang namanya ke saluran tuba falopi atau oviduk. Nah, di bagian tuba falopi ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada bagian yang dinamakan infundibulum. Infundibulum adalah bagian yang berbentuk seperti corong yang terletak di pangkal dan dia juga memiliki fimbria. Fungsinya adalah untuk menangkap ovum. Kemudian setelah masuk di infundibulum ini, masuk ke ampula tuba. Nah, ampula tuba ini, dia ini berfungsi sebagai tempat bertemunya ovum dan juga sel sperma yang masuk. Nah, di sini adalah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Kemudian lanjut masuk ke dalam isthmus. Isthmus adalah bagian tengah dari tuba falopi yang sempit. Di sini sempit salurannya. Nah, kemudian di dekat uterus atau ketika mau masuk uterus, di sini ada yang namanya interstitialis. Ini bagian tuba falopi yang dekat dengan uterus. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya rahim atau uterus. Nah, pada bagian uterus itu juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada fundus, ada korpus, dan juga ada serviks. Di mana fundus ini adalah bagian atas dari uterus, kemudian korpus itu adalah bagian tengah atau bagian dalam, kemudian jika serviks fundus di sini, jika serviks adalah mulut rahim. Di sini mulut rahim segini. Namun ini kan mulut rahim. Jika yang dinamakan porsio itu hanya segini saja. Ini yang dinamakan porsio dan ini yang dinamakan serviks atau mulut rahim. Jadi ketika kita mendengar kanker rahim berarti kanker itu berasal atau bermuara di serviks ini. Kanker serviks rahim, kanker serviks seperti itu. Nah, kemudian untuk uterus itu juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada perimetrium, miometrium, dan juga yang bagian putih ini ada endometrium. Nah, perimetrium ini adalah bagian luar. Perimetrium ini adalah bagian luar dari rahim. Nah, dia ini yang paling dekat dengan perut. Kemudian miometrium ini adalah otot-otot yang berisi otot-otot di sini. Nah, itu berfungsi sebagai dia bisa berkontraksi ketika kita haid. Nah, atau ketika seorang perempuan itu dalam masa persalinan, ini otot-otot yang akan berkontraksi itu ada di miometrium ini. Jadi ketika kita nyeri haid itu yang berkontraksi miometrium. Ketika kita sedang bersalin dalam fase persalinan itu yang berkontraksi adalah miometrium ini. Nah, karena tubuh sedang mengeluarkan oksitosin. Kemudian selanjutnya adalah endometrium. Nah, endometrium ini adalah tempat melekatnya embrio. Dia tempat melekatnya embrio. Kemudian endometrium ini dia juga akan menebal dan kemudian jika tidak dibuahi dia akan luruh bersama
darah menstruasi, itu adalah endometrium. Kemudian selain itu, pada bagian uterus itu juga disokong atau dia ada organ penyokong lain agar dia tidak turun, yaitu dinamakan mesovarium. Mesovarium ini banyak sekali otot-otot penyokong dan bagian-bagian lain yang menyokong agar rahim itu tetap berada di situ, dia tidak turun. Kemudian di sini ada serviks dan di sini ada porsio. Kemudian di sini ada vagina tadi, yaitu sebagai jalan lahir. Kemudian tempat keluarnya darah menstruasi dan untuk yang bersenggama. Nah, ketika penis itu masuk ke dalam vagina ini, dia hanya mencapai batas ini, ujung liang vagina atau sampai serviks saja. Jadi yang masuk ke dalam ampula untuk pembuahan tadi hanya spermanya saja yang masuk. Jadi penisnya hanya sampai di sini. Saya ringkas untuk perjalanan dari ovum tadi adalah ovum diproduksi dari ovarium, kemudian ditangkat fimbriae, dari fimbriae masuk ke tuba fallopi, di sini ada bagian infundibulum, kemudian masuk ke ampula, di ampula ini terjadi fertilisasi atau pertemuan dari sel sperma dan sel telur yang terjadi akan terjadi pembuahan di sini. Kemudian akan masuk ke saluran kecil yang dinamakan isthmus, kemudian nanti akan melekat pada endometrium, di mana endometrium ini dia akan penempatnya embrio, kemudian endometrium juga akan menebal, dan dia akan luruh bersama dengan ovum yang rusak karena tidak dibuahi tadi, menjadi darah menstruasi yang akan dikeluarkan melalui lubang vagina. Selanjutnya adalah genitalia maskulina atau organ reproduksi pada pria. Nah, di sini itu juga sama, ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Bagian luar itu ada penis dan juga di sini ada testis. Testis ini dilindungi oleh skrotum. Nah, yang pertama adalah penis. Penis ini juga dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian penis, yaitu ada akar, batang, dan juga kepala. Akar, batang, dan juga kepala. Nah, kalau akar ini adalah bagian yang menempel pada bagian perut bagian bawah. Ini ya. Kemudian kalau batang itu merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. Nah, selanjutnya kalau untuk kepala, ini bagian yang ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat, itu kepala. Nah, kemudian pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Di sini. Di sini ada lubang kecil. Untuk fungsinya dari lubang ini adalah untuk mengeluarkan urin dan juga saat ejakulasi. Nah, kemudian di sini ada skrotum. Skrotum merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di bawah penis dan merupakan tempat dari testikel atau testis, yang biasanya disebut dengan buah zakar. Nah, pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini berperan untuk mengatur suhu testis. Nah, selain untuk mengatur suhu testis, dia juga untuk melindungi testis dari luar. Dia melindungi dari luar. Kemudian, organ dalam pada genitalia maskulina, di sini ada testis. Testis di sini adalah organ yang sangat penting karena di sini fungsinya adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seksual pada pria. Organ ini juga memproduksi sperma. Nah, kemudian setelah testis ini ada epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk tempat pematangan sel sperma. Nah,
Kemudian setelah masuk di epididymis, jadi kan tadi sperma itu diproduksi di testis, kemudian dimatangkan di epididymis. Dia akan disalurkan menuju vas deferens atau ductus deferens. Ductus deferens adalah saluran yang mengantarkan sperma keluar dari tubuh saat ejakulasi. Namun sebelum keluar dari tubuh, sperma itu akan masuk ke Vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah organ yang berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Nah, sebelum keluar, dia akan disalurkan dan masuk dulu nih ke dalam vesicula seminalis. Nah, setelah masuk ke dalam vesicula seminalis, dia masuk ke dalam saluran ejakulasi atau ejaculatory ductus. Nah, masuk ke saluran ini berbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar saat pria sedang berejakulasi. Nah, kemudian di sini juga ada kelenjar prostat atau prostat gland. Nih, setelah masuk di saluran itu, dia ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terletak pada bagian bawah kandung kemih. Dia memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Itu adalah fungsi dari kelenjar prostat. Kemudian ada kelenjar bulbouretra. Kelenjar bulbouretral ini juga yang biasa disebut dengan kelenjar chopper. Nah, kelenjar chopper ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Nah, jadi sperma itu dari epididymis setelah matang ini masuk ke saluran ductus deferens, kemudian masuk ke vesicula seminalis, masuk ke ejaculatoria ductus, kemudian di sini juga bercampur dengan kelenjar prostat, ada kelenjar bulbouretral juga. Nah, kemudian setelah itu barulah sperma ini masuk ke dalam uretra dan kemudian dikeluarkan melalui lubang di ujung penis. Jadi saya ulang sekilas, dari sperma itu dibentuk di testis, kemudian dimatangkan di epididymis, masuk ke ductus deferens sebagai saluran pengantar sperma, kemudian masuk di vesicula seminalis, kemudian setelah masuk di vesicula seminalis, kemudian masuk ke ejaculatoria ductus atau saluran ejakulasi. Kemudian setelah masuk di saluran ejakulasi, dia akan bercampur dengan kelenjar yang dihasilkan oleh kelenjar prostat, kemudian juga bercampur dengan kelenjar bulbouretral, kemudian barulah sperma ini keluar melalui uretra dan keluar melalui ujung lubang yang ada di ujung penis. Sekian redemonstrasi anatomi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.